Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 4 warga Parepare yang baru saja pulang dari Pulau Jawa terpaksa harus berurusan dengan petugas gabungan yang berjaga di perbatasan. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi tentunya dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi pertama pemirsa. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan pencegahan COVID-19, Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare terus memberikan himbauan kepada masyarakat melalui mobil informasi keliling. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo terus memberikan himbauan kepada masyarakat terkait maraknya kasus virus corona yang sedang terjadi di Indonesia. Kepala Dinas Kominfo HM Iskandar Nusu SSTP MSI mengatakan pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan menggunakan mobil informasi keliling maupun dengan sepeda motor yang dilengkapi dengan peralatan pengeras suara dengan tujuan untuk memberikan himbauan terkait pencegahan penyebaran virus corona. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara langsung tentang bahaya dan cara pencegahannya. Adapun himbauan yang dilakukan yaitu dengan memberikan informasi bagaimana pencegahan dan antisipasi virus corona. Masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak panik, yaitu dengan mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Parepare seperti mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting, menghindari keramaian, social distancing, dan membiasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Diharapkan dengan sosialisasi ini masyarakat dapat lebih mengerti bahaya dan cara pencegahan virus corona. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran. Karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menerima sebuah wastafel portable dari PT Telkomsel. Ini merupakan bentuk kerjasama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Telkomsel cabang Parepare menyerahkan bantuan wastafel portable ke pemerintah Kota Parepare. Dalam hal ini Dinas Kominfo sebagai wujud kemitraan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Bantuan tersebut diterima langsung Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI didampingi Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo Arwah Rahman MSI di kantor Dinas Kominfo pada Kamis 16 April 2020. Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI sangat mengapresiasi adanya bantuan wastafel portable yang diberikan kepada Dinas Kominfo sebagai mitra kerja untuk pencegahan penyebaran virus corona. Bantuan ini merupakan salah satu wujud dukungan dan perhatian kepada mitra kerja Telkomsel untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jadi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Parepare, kami atas nama pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare sangat mengapresiasi adanya bantuan wastafel portable dari Telkomsel Parepare. Ini merupakan wujud apresiasi untuk mencegah penularan atau memutus mata rantai COVID ini. Dan dengan adanya wastafel portable ini, seperti kita ketahui bersama bahwa kepada seluruh masyarakat agar selalu senantiasa mencuci tangan
dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Ini berkat salah satu wujud perhatian dari pihak Telkomsel kepada mitra kerja untuk membantu khususnya Kota Parepare dalam pencegahan COVID-19 ini. Sementara perwakilan Telkomsel Divisi DPE Saharudin berharap dengan adanya bantuan ini dapat mengurangi potensi penyebaran virus corona di Kota Parepare, khususnya di lingkungan kerja Dinas Kominfo. Kami dari pihak Telkomsel dalam hal ini mewakili pimpinan Telkomsel telah memberikan bantuan berupa wastafel portable. Ini bentuk kepedulian Telkomsel terhadap virus corona. Dalam hal ini harapan kami mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya untuk Dinas Kominfo, sehingga pemutusan rantai virus corona ini dapat terlaksana dan maksimal di Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Kembali lagi bersama kami, pemirsa. Pakar Kesehatan Profesor Dr. Ridwan Amiruddin mengedukasi masyarakat Kota Parepare melalui media penyiaran LPPL TV Peduli tentang virus COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda. Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah kota, khususnya Dinas Kominfo Kota Parepare, melalui media penyiaran LPPL TV Peduli Parepare, memberikan edukasi kepada masyarakat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari Universitas Hasanuddin, yakni Profesor Dr. Ridwan Amiruddin SKM MKes, dalam mengedukasi masyarakat terkait virus corona. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo Parepare Arwah Rahman SPDM SI di ruang kerjanya pada Kamis 16 April 2020. Jadi sebagai bentuk dukungan dari pemerintah Kota Parepare khususnya Dinas Kominfo melalui lembaga penyiaran publik LPPL TV Peduli, hari ini alhamdulillah kita bisa melakukan edukasi, sosialisasi ke masyarakat melalui TV Peduli dengan menghadirkan narasumber berkompeten, narasumber yang luar biasa, yaitu seorang pakar ilmu kesehatan masyarakat dari Universitas Hasanuddin yang juga dia adalah Ketua Persakmi Indonesia, yaitu Prof. Dr. Ridwan Amiruddin SKM MKes PhD. Beliau alhamdulillah tadi pagi sudah memberikan paparan tentang pemodelan seperti apa perkembangan atau infeksi COVID-19 di Kota Parepare dalam beberapa pekan atau 1 bulan ke depan. Edukasi ke masyarakat ini dalam bentuk talk show yang disiarkan secara langsung oleh TV Peduli. Insert, Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Stunting mengancam anak-anak Indonesia. Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada balita yang ditandai kondisi badan lebih pendek dari standar panjang atau tinggi seumurnya. Lebih dari 1/3 atau 9 juta balita Indonesia mengalami stunting. Balita stunting mudah sakit, perkembangan otaknya terhambat. Kelak di sekolah, dia sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting berpenghasilan 20% lebih kecil dibanding dengan anak tumbuh optimal. Kerugian ekonomi negara akibat stunting mencapai 3% dari produk domestik bruto atau sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Salah satu penyebab utama balita stunting adalah anak sering terkena diare yang disebabkan perilaku buruk buang air besar sembarangan dan sulitnya air bersih. Akibatnya, gizi anak terkuras. Selain itu, gizi yang tersisa habis terpakai melawan penyakit. Ususnya pun sulit mencerna asupan gizi. Lebih dari 51 juta orang Indonesia masih buang air besar sembarangan. 13% rumah tangga Indonesia masih menggunakan air yang tidak layak. Pemerintah harus tingkatkan kesehatan lingkungan dengan berinvestasi di program sanitasi total berbasis masyarakat. Agar semua rumah tangga memiliki jamban sehat dan akses air bersih, pemerintah juga harus bekerja sama dengan semua pihak dalam menyadarkan masyarakat mencuci tangan dengan sabun yang bisa menurunkan angka diare sampai setengahnya. Selain itu, peningkatan gizi untuk 1000 hari pertama kehidupan perlu dilakukan. Ini semua bisa membantu turunkan angka stunting. Jika angka stunting turun, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat.
investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar. Jadikan daerah Anda yang pertama bebas stunting. Semua ada di tangan Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Warga Parepare yang masih berstatus santri salah satu pondok pesantren di Pulau Jawa diperiksa ketat petugas gabungan yang berjaga di wilayah perbatasan Parepare Baru. Sebanyak 4 santri pondok pesantren Al-Fattah Desa Temboro Magetan yang ikut dipulangkan telah dijemput di perbatasan Parepare Baru. Langkah sigap yang diambil oleh tim gugus penanganan COVID-19 pemerintah kota Parepare yang langsung menjemput 4 santri tersebut di perbatasan kota dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyemprotan disinfektan bersama tim puskesmas, kecamatan, Dishub dan kelurahan mengadakan pemeriksaan kepada warga Parepare yang baru datang dari pesantren Al-Fattah Temboro Magetan, Jawa Timur. Ada beberapa warga khususnya di Kelurahan Lumpue dan Bumi Harapan yang langsung diperiksa suhu tubuh dan akan langsung diantar ke rumahnya masing-masing. Hal tersebut disampaikan Camat Bacukiki Barat Fitriani SSTP saat berada di lokasi, didampingi PLT Kepala Dinas Perhubungan HM Iskandar Nusu SSTP MSI. Untuk hari ini kami bersama dengan tim puskesmas, kelurahan, dinas perhubungan mengadakan pemeriksaan warga kami yang baru datang dari pesantren Al-Fattah. Al-Fattah ya bukan? Temboro Magetan, Jawa Timur. Untuk itu ada beberapa warga kami khususnya yang ada di Kelurahan Lumpue dan di Kelurahan Bumi Harapan yang kami langsung setibanya di Parepare di perbatasan ini bersama dengan tim Dishub dan tim puskesmas langsung memeriksa suhu tubuh dan kesehatannya serta langsung mengantarkannya ke rumah. Hal senada yang disampaikan Kepala Puskesmas Lumpue Irnawati SKM bahwa tim telah melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan semuanya dalam keadaan normal. 4 orang mahasiswa ini ditetapkan sebagai orang tanpa gejala atau OTG dan diisolasi mandiri dan akan dipantau setiap 2 hari di rumah masing-masing. Kami telah melakukan tadi pemeriksaan dengan berbagai lintas terkait, Dishub, kecamatan, kelurahan. Jadi yang kami lakukan itu pemeriksaan suhu dan tidak ada, semuanya normal yang kami dapatkan. Jadi 4 orang mahasiswa ini kita tetapkan sebagai OTG, orang tanpa gejala. Tetapi kami akan selalu memantau, mungkin 2 hari kami akan pantau dan kami menganjurkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari dan berdasarkan informasi tadi besok kami juga masih akan kedatangan camat. Jadi untuk hari ini kami semua menetapkan sebagai OTG. Ya, saya kira demikian. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih masih tetap bersama kami, pemirsa. Di tengah pandemi penyebaran virus COVID-19, perusahaan daerah air minum Parepare dalam HUT-nya yang ke-40 meluncurkan sejumlah program untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang kian mewabah. Berikut informasinya untuk Anda. Berbeda dari peringatan hari ulang tahun PDAM Parepare dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini meski tanpa perayaan di tengah pandemi corona, PDAM Parepare memperingati HUT ke-40 dengan cara meluncurkan sejumlah program yang dikemas sebagai upaya pencegahan virus corona yang kian mewabah. Direktur PDAM Kota Parepare Andi Firdaus Jolong mengungkapkan, sejak awal April, sebagai bulan hari jadi PDAM Parepare, pihaknya telah menghadirkan berbagai program seperti penyediaan 4 buah wastafel portable yang dipasang di semua pasar rakyat, yakni di Pasar Senggol, Lakesi, Labukang, dan Sumpang Minangai. Bukan hanya itu, PDAM Parepare juga menyediakan cairan disinfektan gratis kepada masyarakat Parepare, serta melakukan kegiatan donor darah di kantor PDAM Parepare. Andi Firdaus Jolong berharap di ulang tahun PDAM Parepare yang ke-40, keberadaan PDAM Parepare dapat menjadi perusahaan yang profesional, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk ulang tahun PDAM yang ke-40 ini,
Ini sedikit agak spesial yang tidak seperti biasanya. Kalau biasanya itu ada acara seremonial, ada selebrasi yang dilakukan oleh PDM, interaksinya dengan karyawan dan masyarakat. Tapi kali ini agak berbeda, karena kita melihat keadaan negara kita sementara bersungguh-sungguh menghadapi atau menyelesaikan wabah COVID-19 ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Persoalan pandemi coronavirus mesti menjadi tanggung jawab bersama. Olehnya itu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangatlah penting. Pencegahan penyebaran virus corona tentunya memerlukan sinergitas antara beberapa pihak. Salah satunya adalah wartawan dengan pemerintah. Jurnalis yang menyuguhkan berita yang positif tentang pandemi COVID-19 saat ini tentunya sangat berperan aktif dalam membangkitkan semangat untuk bersama-sama melawan virus corona. Namun kali ini tidak hanya memberitakan, salah satu media online bersama pemerintah di Kelurahan Ujung Bulu, Kota Parepare melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona. Kegiatan tersebut dilakukan untuk berpartisipasi dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona, khususnya di wilayah Kota Parepare. Dengan adanya kesadaran dan kerjasama dari seluruh pihak, diharapkan agar penyebaran virus mematikan ini dapat diatasi dengan cepat. Melaksanakan apa nih Pak Lurah? Saya bersama sini dari Komunitas Sosial mengadakan penyemprotan di wilayah Kelurahan dalam rangka pencegahan virus corona yang diadakan oleh Komunitas Sosial dan lokasinya di wilayah RW 10 Kelurahan Ujung Bulu. Ini dalam rangka apa ini? Dalam rangka pencegahan penyakit virus corona. Ini yang paling disasar ini apa saja ini, fasilitas apa saja ini? Yang disasar ini adalah semua warga yang ada di wilayah RT 1 dengan RW 10 Lambai. Oke. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Yayasan Manusia Indonesia membuat APD berupa face shield dan membagikan alat pelindung diri atau APD kepada tenaga medis yang ada di Kota Parepare yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda. Bentuk kepedulian terhadap tenaga medis yang kini menjadi garda terdepan dalam menangani pasien virus corona, Yayasan Manusia Indonesia membagikan alat pelindung diri kepada tenaga medis yang ada di Kota Parepare. Di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia dan melihat APD tenaga medis yang semakin menipis, Yayasan Manusia Indonesia membagikan alat pelindung diri berupa alat pelindung wajah. Dengan inisiatif untuk membantu para tenaga medis, para relawan ini meluangkan waktu mereka dengan membuat APD berupa alat pelindung wajah. Dengan keterampilan yang dimiliki, mereka berhasil membuat dan menyerahkan alat pelindung ini kepada para tenaga medis yang kini menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien virus corona, dengan harapan APD ini bisa membantu para tenaga medis agar terlindungi dari virus corona saat menangani pasien. Hari ini kami dari Yayasan Manusia Indonesia kembali turun ke lapangan untuk membagi-bagikan face shield. Sasaran kami adalah petugas yang betul-betul
berada di garda terdepan karena mereka yang bertugas di pintu gerbang perbatasan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat luar kota. Begitupun dengan petugas call center 112 yang biasanya menjemput pasien dari rumah dan dirujuk ke rumah sakit. Jadi kami rasa petugas-petugas di lapangan inilah yang sangat membutuhkan alat pelindung wajah tersebut. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, selain instalasi gawat darurat, Rumah Sakit Umum Andi Makassau melakukan pembatasan pelayanan poli. Pembatasan ini merupakan penerapan dari himbauan pemerintah melakukan social distancing. Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap virus corona, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Parepare melakukan pembatasan layanan poli. Hal tersebut diungkapkan Kasubit Humas dan Pemasaran RSUD Andi Makassau Parepare, Haja Farida, yang ditemui baru-baru ini. Hal tersebut sejalan dengan himbauan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jika biasanya setiap poli melakukan pelayanan sampai 4 kali dalam seminggu, kali ini selama pandemi corona dilakukan pengurangan pelayanan menjadi 1 kali dalam seminggu. Selain pembatasan layanan poli, pihak RSUD juga melakukan pembatasan terhadap tindakan operasi elektif. Meski dilakukan sejumlah pembatasan, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Parepare tetap membuka pelayanan maksimal di instalasi gawat darurat atau IGD. Yang memang sesuai dengan himbauan Kementerian Kesehatan bahwa pembatasan itu poli yang terbuka. Kenapa kami khawatirkan petugas kami atau dokter kami yang seminimal mungkin tidak ada yang terpapar dengan virus corona. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.